Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah senantiasa memberikan kanugrahan kepada kita. Bentuk kanugrahan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan kanugrahan yang sangat besar berupa keimanan dan keislaman. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kanugrahan yang Allah berikan kepada kita, khatib mengajak kepada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi larangannya. Inilah sebagai bentuk syukur kita atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan ini fana, sementara waktu terus bergerak. Umur kita paling lama adalah 60 atau 62 tahun, sebagaimana umur Rasulullah SAW. Lebih pendek dibanding umur dunia ini. Lantas apa yang harus kita lakukan? Inilah yang harus kita jadikan refleksi untuk diri kita. Jadikan renungan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Aktivitas seperti apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Tentu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi adalah bagaimana aktivitas yang kita lakukan. Tidak ada lain tujuan selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap detik, setiap waktu yang kita lakukan di dunia ini hanya mencari ridha Allah. Jika orientasi hidup kita, motivasi hidup kita di dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, fa insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itulah yang paling besar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian amalan yang seperti apa? Bagaimana cara kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, kita mencari ridha Allah dalam bidang akidah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya, dengan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Kita hanya beribadah kepadanya, tidak ada motivasi yang lain. Iyyaka na'budu,
hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tujuan penciptaan kita sebagai manusia, satu-satunya adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya, tidak melakukan kemusyrikan, baik dalam bidang syirik yang bentuknya berhala-berhala, syirik dalam bentuk pohon-pohon, menyembah pohon, menyembah berhala-berhala, atau keyakinan-keyakinan yang lain yang ada dalam diri kita, termasuk syirkun khafiyun, syirik yang sangat tersembunyi berkaitan dengan niat kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu 3 perkara dan benci kepadamu 3 perkara. Yang menyebabkan Allah ridha dengan kita, yang pertama adalah anta'buduh, kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua, wala tusyriku bi syai'a, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Inilah cara, jalan yang bisa kita tempuh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas amal kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan yang kedua ini, hal yang pokok yang harus ada di dalam diri kita adalah persoalan niat. Setiap aktivitas yang kita lakukan di dunia ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika aktivitas itu di dalamnya ada nilai kebaikan, dan setiap kali kita melakukan hanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu salah satu sarana kita untuk mendapatkan ridhonya. Karena di antara syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akhlasuhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Sekecil apapun perbuatan kita, jika perbuatan itu ada nilai kebaikannya dan kita niatkan karena Allah, maka aktivitas yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Kita bekerja dari pagi sampai sore, itu amalan duniawiyah. Tapi jika itu kita niatkan dalam kerangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mewajibkan kepada kita untuk bekerja, maka berangkat kita pagi hari hingga sore hari, lelah kita, kepanasan kita dalam bekerja, maka dicatat sebagai amal ibadah kepadanya. Kenapa? Karena niat kita bekerja itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik apapun aktivitas ibadah, kalau tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aktivitas itu juga tidak mendatangkan ridha Allah, justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui amal soleh, melalui aktivitas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun atau sebesar apapun karunia itu, kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Lalu kemudian hati meyakini bahwa seluruh yang kita miliki, yang kita dapatkan, kita yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian anggota tubuh kita mewujudkan dalam amal-amal kebaikan. Rasa syukur inilah yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yarda 'anil abdi ayyaqulal akalata fayahmidahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah la yarda, sungguh akan ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyaqulal akalata, ketika ia makan, fayahmidahu 'alaiha, kemudian ia memujinya, alhamdulillah. Kita tidak mencela makanan itu, apapun rasanya, kita memuji kepada Allah, alhamdulillah. Au yasroba asyarobata, atau ketika ia minum, fayahmadahu 'alaiha, maka ia memuji. Jadi ketika kita makan, kita mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana makin adabannar. Kita selesai makan, kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selesai kita minum, sebagai wujud bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa makanan. Bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang berupa minuman yang halal, yang bisa menghilangkan dahaga kita. Tiga hal inilah yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan puncak dari kita hidup di dunia ini, mencari ridha Allah. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itulah yang paling besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir Allahumma filil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.